Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati kepada Ibu Evi dan juga Ibu Pak Tapur dan juga Pak Budi yang saya muliakan, dan juga Bapak Ibu semua yang juga yang saya muliakan, luar biasa. Ini banyak yang Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama dan paling utama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini yang agak redup ini ya, dan juga tempatnya juga saya suka ya, sangat rindang, lebih enak. Kalau saya punya pandangan ke depan, mungkin sekolah yang sangat bagus sekali asetnya, apalagi kurikulum Merdeka ini bagus asetnya Bapak Ibu. Jadi karena memang ada himbauan untuk memberdayakan aset. Jadi tadi saya ngobrol banyak sama Bapak Pur ya, bahwa ini asetnya sangat bagus. Coba buat misalnya pembelajaran di lingkungan dan sebagainya kita bicarakan. Salawat dan salam taruh kita sanjungkan bukan beliau baginda Rasulullah SAW, yang mana semoga dengan sanjungan kita sanjungan sehari-hari selawat kita dapat syafaatul mahdi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, ini ada yang pernah jumpa saya sebelumnya? Semua ya? Iya, ini kayaknya semua ya pernah ya? Semua ya? Jadi ini kayaknya saya salah kamar gitu. Orang yang sama ya? Ya, tapi saya juga perlu ini memang kedua, saya ingin tahu perkembangannya kemarin juga ya, sebelum melangkah selanjutnya. Saya nggak perlu kenalan ya? Sudah kenal ya? Nah, ya, nanti kejauhan. Karena kalau saya kenalan itu 2 jam nggak selesai ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu. Jadi perkenalan sekarang itu ada yang ikut pembatik dulu. Nah sekarang sudah menuju ke, pada waktu saya pemateri sebelumnya itu sudah menuju ke tingkatan ketiga ya. Sekarang kemarin sudah lulus, sekarang mau ke keempat. Dan itu ada ujian-ujian dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan ikutlah, itu perkembangan yang sangat bagus sekali. Nah, ini saya lihat banyak Bapak Ibu yang masih muda, tapi memang berkali-kali saya mengatakan bahwa guru muda tidak menjamin mau belajar juga. Ya, ya benar kan? Ya tanyakan di sini ya. Ada juga yang guru-guru yang sudah sepuh itu mau belajar. Ada, saya juga punya kenalan satu guru sepuh gitu ya, mau pensiun juga gitu ya, dia masih mau ikut guru penggerak gitu. 5 tahun lagi sepuh ya. Ini sayang sekali kalau guru penggerak angkatan 12 nggak dibuka di Palembang, karena memang sudah ya diperintah untuk dengan. Nah, lalu sebelumnya kita ngobrolin tentang media pembelajaran berbasis video. Itu basicnya Bapak Ibu, tadi saya sudah ngobrol sama Pak Pur bahwa kita tuh zamannya media sosial. Ya, apa yang saya kasih itu adalah basic banget gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan, tidak harus apa yang saya kasih gitu ya. Ini seperti apa yang dikasih Pak Ali itu seperti ini, tidak boleh dirubah, enggak. Jadi sebuah teknologi itu kuncinya adalah inovasi. Kalau Bapak Ibu gampang inovasi yang sudah jalan tepat itu, banyak poin-poin, bahkan itu ada upgrading lagi. Banyak aplikasi-aplikasi AI dan semuanya berbayar Bapak. Tapi bayarnya nggak begitu ada, kalau berbau pendidikan nggak begitu mahal. Makanya negara membantu misalnya Canva for Education itu yang membayar negara. Kalau Bapak Ibu nggak dibayar itu mahal. Sudah memanfaatkan maksimal Canva for Education? Sudah maksimal mungkin? Di sana ada AI, di sana ada video, di sana membuat video gratis, gitu ya. Semua menunya juga lengkap gitu. Kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkannya, jangan sampai nanti negara tidak membayar lagi, udah diputus. Bapak Ibu bayar sendiri, susah. Nah sekarang mungkin menterinya belum diganti, bulan depan mungkin sudah ganti gitu ya. Karena basicnya beliau adalah teknologi, berarti sudah tahu ke arah kemana guru mau diarahkan. Ya. Nah, ke arahnya kenapa sih kita harus belajar masalah video, belajar masalah, sekarang ada kegiatan yang baru. Ya, ini adalah ada pelatihan dari BGP. Kemarin kalau Bapak Ibu buka, itu guru konten kreator. Jadi mereka kemarin sudah dibuka pendaftarannya, guru-guru yang punya media sosial
yang followernya sekian bisa mendaftar dan sebagainya. Sekarang dilatih 3 hari di hotel mana saya lupa. Nah kemarin saya mau daftar oh di Mindam ya. Jadi 2 hari berturut-turut, 2 kegiatan berturut-turut. Kalau saya turuti semua 1 minggu saya nggak akan di sekolah. Jadi saya mikir lagi ya, bagaimanapun juga guru itu ada di sekolah ya. Karena kalau saya di hotel terus nanti malah susah ya. Nah saya dalami materinya kayaknya juga saya sudah bisa ya, daripada itu ya saya nggak ngambil aja itu. Jadi guru konten kreator itu Bapak Ibu, guru-guru yang memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran dan perkembangan siswanya. Nah sekarang memang ada sebuah perdebatan sedikit ya, bahwa saking nyamannya guru membuat konten kreator, siswanya nggak diperhatikan. Itu yang kurang benar ya. Ada juga yang ngajar cuma hanya membuat konten tapi gak maksimal juga pembelajarannya, itu juga kurang benar ya. Nah bagaimana yang benar? Yang ngajar yang ngajar semaksimal mungkin. Nah karena memang motivasi negara itu pinginnya praktik baik kita tuh diketahui oleh seluruh Indonesia. Saya punya praktik bagus nih, kalau tidak ada disiarkan lewat apa? Lewat media sosial. Tapi jangan terus-terusan membuat konten ya. Kalau followernya udah 3.000, 4.000 aman lah. Kalau Bapak Ibu 1 minggu gak buat konten gak masalah, mungkin seminggu sekali. Tapi jangan serius-serius setiap hari buat konten. Itu orang tua akan bertanya, kapan ngajarnya? Ya Bapak Ibu ya, kapan ngajarnya? Padahal kita ngajar adalah tujuannya adalah untuk peserta didik. Itu yang saya yakini. Jangan sampai terus-terus ya. Nah kalau tips saya, kalau saya membuat konten itu, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube saya itu, saya cuma model permainan kalau sama anak-anak gitu ya. Itu saya hanya merekamnya gitu. Terus nggak melulu terus. Saya juga baru bergabung di TikTok gitu. Itu aja cuma iseng-iseng aja ya Bapak Ibu. Bukan tujuan utama. Tujuan utama kita kembali bahwa kita sebagai seorang guru adalah mengajar. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita konsen menjadi media sosial, konten kreator tapi tidak memperhatikan. Nah tadi juga saya sudah ngobrol lagi sama Pak Pur. Coba deh sekolah itu ada tim yang namanya tim media sosial. Itu sangat penting sekali ya. Murid Bapak Ibu sekarang tidak bisa kita ngambil misalnya siswa lewat selebaran. Sekarang yayasan saya itu udah lengkap. Ya udah serali, gak usah kita gak usah main selebaran deh. Selebaran bagus itu 1 lembarnya itu 3.000, 35.000. Coba bayangin Bapak Ibu, posisinya Bapak Ibu punya yang namanya sebagai seorang orang tua dikasih selebaran, dibaca nggak kira-kira? Dibuat bungkus nasi ya, dan dibuang. Setelah dibuang kita kehilangan 3.000. Itu cuma 1 orang. Coba kita bayangin udah 10 orang udah 30.000. Nah sekarang kita nggak main itu, mainnya adalah media sosial. Nah kemarin kami mendapatkan bencana dalam tanda kutip bahwa media sosial Pramo School hilang. Follower udah 4.000 hilang semua, media sosial, Instagram, Facebook, semuanya hilang semua. Gara-gara apa? Gara-gara mungkin ada konten kreator sebelumnya mengambil lagu-lagu ilegal. Jadi Instagram tidak memaafkan, langsung hilang semua. Makanya saya tadi ngobrolkan, tim media sosial sekolah itu harus paham hal itu gitu. Paham nggak boleh ngambil karya orang lain ya. Faham masalah pencitraan, masalah peletakan logo dan sebagainya, itu sangat penting. Jangan sampai sekolah besar itu kata-kata logonya kurang profesional. Ada seperti ini Bapak Ibu, logonya itu misalnya, saya tadi ngobrol banyak. Logonya ada yang besar, hari ini ada yang kecil, hari besok logonya di bawah, logonya lagi next gak ada logonya itu. Itu orang berpikir bahwa ini tidak konsisten ya. Kalau menurut ilmu media sosial kurang konsisten. Padahal sekolah yang besar. Kalau Bapak Ibu lihat sekolah besar itu konten kreatornya nggak begitu muluk-muluk, cuma gambarnya 1, tulisan, udah logonya konsisten kanan kiri. Kalau saya per tahun saya ganti logonya, ya per tahun aja, udah logonya sebelah kiri, sebelah kanan Merdeka Belajar dan anak cucunya gitu ya, bawahnya adalah media sosial. Sudah itu aja, apapun gambarnya logonya itu udah konsisten. Orang akan tahu bahwa itu adalah dari sekolah kita. Saya buktikan sekarang, saya tanya Bapak Ibu, kalau saya mengatakan warna, apa yang terbayang dari Bapak Ibu? Warna kuning, merah, biru.
kalau saya jajarkan tumpuk? Kuning unsri. Kalau merah sama kuning, kalau saya jajarkan apa? Apa? Ada misalnya merah, kuning, biru itu. Ada merah sama kuning itu. Ada mengingatkan sesuatu? Indomaret. Oke. Saya tidak menyebut Indomaret ya. Saya hanya menyebut warna. Ibu ingat kan? Ingat. Karena apa? Konsistensi. Coba pertama tahun ini warnanya Indomaret di rumah tiba-tiba menjadi orange. Orang nggak akan kenal Indomaret. Ya, itu sudah R registered. Warna itu sudah diregister. Susunannya sudah diregister. Jadi kalau orang jiplak itu bisa dituntut hukum. Merah sama kuning, ingat apa Bapak Ibu? Alfamart. Oke. Konsisten. Orang bawa baju merah sama kuning, warna kata-katanya sama. Dimanapun orang ingat itu Alfamart. Biru juga sama. Ya. Warna kata-katanya itu sudah ciri khas. Pokoknya ini full merah. Tapi sesekali warna itu dibalik, merahnya di sini itu orang nggak kenal lagi. Itulah yang namanya pencitraan. Orang akan kenal warna itu mengingatkan sesuatu pada sesuatu. Ya, trademarknya sudah ada. Nah, PR kita adalah sebagai sekolah, ciri khas kita apa sih gitu kan? Nah, saya tidak akan melenceng ke sana bahwa itu sudah masuk ke materi pencitraan ya. Saya nggak takutnya nanti melenceng. Oke, itu sebenarnya materi nanti saya diundang di sekolah mana saya juga. Beliau baru berdiri itu di mana? Dekat jalur ya. Beliau mendirikan sekolah, ingin belajar tentang trademark dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita belajar animasi. Ya, sudah belajar, sudah pernah? Ada yang sudah pernah belajar animasi? Animasi dari misalnya dari Canva, ya, atau mungkin dari yang pernah buat animasi? Belum? Oke. Saya tidak membuat PPT Bapak Ibu karena ini adalah praktis. Kalau PPT nanti Ibu pusing ya step-stepnya ya. Nah, sekilas saja Bapak Ibu, animasi ini adalah ada banyak beberapa ya. Ada 3D, ada 2D ya. Kalau Bapak Ibu membuat ini nggak berat-berat amat ya. Animasinya saya tidak dari dasar banget karena memang saya bukan IT. Kalau dari dasar banget Bapak Ibu hanya membuat 1 detik, Bapak Ibu nanti membutuhkan waktu 2 hari. Itu animasi sebenarnya. Misalnya membuat film Upin Ipin dan sebagainya ya. Tetapi kita itu luar biasa Bu ya. Satu gerakan aja itu butuh berapa kaitan gambar ya untuk menggerakkannya, terus membuat orangnya itu sangat susah. Takutnya kalau kita belajar itu kita nggak ngajar-ngajar ya, lupa ngajarnya malah membuat animasi gitu. Nah, kita akan mengambil satu aplikasi yang mungkin membantu kita. Backgroundnya sudah dibuatkan, gitu ya. Orang tokoh-tokohnya juga sudah dibuatkan, sudah digerakkan, ya. Kita tinggal ngambil saja. Cuman kita berpikir tentang jalan ceritanya. Nah, kualitas ini sudah disediakan oleh aplikasi. Cuman kita bagaimana sih kita menjalankan sebuah kreativitas ini itu bagus atau enggak tergantung otak kita tentang cerita. Nah, membuat animasi ini ibaratnya kayak membuat video kemarin Bapak Ibu. Ya, memang ini masih ada namanya watermark. Watermarknya agak aman karena masih di kanan kiri atas. Itu Bapak Ibu nanti kemarin sudah ada ilmu apa? Watershed Filmora ya. Itu nanti dikaitkan langsung ke Watershed Filmora, dilebarin aja sudah watermarknya hilang. Ya, kalau begini itu ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Saya sebelumnya membuat project cuman berapa menit, 2 detik atau berapa ya, kira-kira 3 detik gitu ya. 3 detik itu juga cukup lama ya, mungkin 30 menitan ya untuk berpikir hal itu. Nah, untuk memudahnya, kalau Bapak Ibu nanti terbiasa menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu gak usah membuat storyline-nya ya, gak usah buat langsung tak selesai. Tapi kalau sama sekali belum, buatlah sebuah storyline. Storyline itu adalah misalnya kalau Bapak Ibu sudah membuat PPT dan sebagainya, sudah terbiasa buat itu, aman. Ya, sudah terbiasa buat PPT? Ya.
Jangan sampai sudah terbiasa buat PPT sekarang malah dimanjakan sama AI. Benar ya? Nah itu makin saya tuh gak tertarik sama AI Bapak Ibu. Kecuali memang apa ya, butuh benar gitu. Misalnya hari ini presentasi, 1 jam kemudian presentasi, hari ini suruh buat PPT, saya baru manfaatkan AI. Nah AI itu kan mengajarkan kita ya. Jadi suruh buatkan materi PPT gini-gini udah jadi udah. Tanpa kita baca langsung kita buat, langsung kita sampaikan. Ilmunya nggak tahu, itu adalah buatan robot gitu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sudah terbiasa buat PPT, sudah terbiasa kemarin udah main Filmora dan sebagainya, sekarang aman, ya, karena tata letaknya hampir sama, ya, hampir sama kayak gitu. Nah, apa manfaat storyline? Storyline-nya adalah karena apa yang akan kita buat animasi ini juga sama. Scene pertama, scene kedua, scene ketiga itu juga sama, ya. Scene pertama ngapain sih? Nah, itu dibuat dulu tuh. 1, pertama orangnya masuk ke kelas, ya. 1 scene aja Bapak Ibu itu lama, ya. Makanya nanti pengembangannya saya serahkan pada Bapak Ibu. Oke, langsung saja Bapak Ibu, seperti biasa kita masuk grup kemarin atau buat grup lagi? Kemarin aja ya, di grup sudah saya bagikan tentang SID-nya Bapak Ibu, ya. SID itu kemarin sudah saya sharekan videonya juga sama. Kita akan menggunakan memperdalam animasi tentang Minggu Anime, ya. Kalau Canva mungkin agak, saya katakan agak mudah karena sudah plug and play gitu. Tapi ini Minggu Anime kita akan berpikir tentang logika sedikit, ya, untuk Minggu Anime. Nah, silakan SID-nya itu ada project yang sudah saya buat sedikit, ya, bisa dibuat contohnya, dan juga ada sudah download Bapak Ibu? Sudah download? Silakan di download Minggu Anime dulu. Itu juga linknya sudah tinggal di download ya. Saya coba. Nah itu contoh Minggu Anime yang sedikit ya saya buat. Kalau saya kasih contoh yang panjang nanti malah tambah ini ya. Oke. Silakan diinstal dulu yang Minggu Anime. Jadi nanti akan logonya kayak gini Bapak Ibu. Ini yang lama ya, ini yang lama yang terbaru. Tapi nanti yang sudah saya lihat yang installation itu nanti akan muncul kayak ini. Instalasinya mudah ya, tinggal ngikutin aja. Oke, sudah sampai di sini? Belum. Oke, sabar ya. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu, perhatikan sebelah pojok kanan atas nih. Nah, ini kan emailnya kalau Ibu belum login nanti terhambat. Usahakan di login dulu, kasih email kita dan passwordnya kalau bisa otomatis deh. Jangan sampai nanti kita buat lagi passwordnya susah, dia malah men-stop gitu ya. Untuk SMP dan SMA ini sangat bagus Bapak Ibu, bisa dibuat mata pelajaran berbasis project. Ya, misalnya oke anak-anak hari ini kita akan belajar tentang animasi. Silakan ini tugas berbentuk animasi, luar biasa. Itu akan menjadi kelebihan sekolah, bahwa sekolah ini belajar berbasis animasi. Wah keren ya. Nah, sekarang sangat langka sekali Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya sekolah itu proyeknya berbasis animasi. Ini kan memang ada pembelajaran diferensiasi ya. Anak-anak itu dibebaskan membuat ala poster, boleh. Misalnya kertas boleh, dan satu lagi animasi, ya itu yang jarang. Sebelum Bapak Ibu mengeksplor, ya, sebelum mengeksplor kemana-mana Bapak Ibu, kita pahami dulu kontennya. Nah, nanti Ibu kan penasaran, pencet semua, ya, tapi nggak tahu penggunaannya, ya. Jadi untuk pertama kali nanti akan muncul kayak gini Bapak Ibu. Oke ya. Kalau Bapak Ibu punya PowerPoint yang mau dianimasikan, Bapak Ibu bisa di-import PowerPoint-nya. Ya, sebagai pengetahuan baru aja, jangan diklik dulu. Ya.
Terus misalnya open project ini digunakan ketika Bapak Ibu pernah membuat animasi dan disimpan di laptopnya. Jadi misalnya Bapak Ibu pernah menggunakan animasi ini, kan nanti tersimpan tuh di laptop. Suatu saat mau ditutup, mau dibenahi lagi, berarti open projectnya. Jadi buatlah folder di laptop, misalnya project minggu animate 1 misalnya, ya. Oh, saya ingin membenahi nih, ya buka open project. Tapi sama sekali belum, atau pernah membuat tapi membuat desain baru. Nah, silakan diklik new project. Bagian kiri atas, kanan atas itu ada new project. Oke, new project. Oke ya. Dari penampilan pertama ini Bapak Ibu akan tahu. Terus, nah di sini ada beberapa menu Bapak Ibu. Karena menu kita adalah berbau teknologi, Bapak Ibu bisa pilih di sini adalah education. Ya, bisa diklik yang namanya education. Jadi silakan Bapak Ibu klik new project. Oke. Inilah lapangan project kita. Bapak Ibu memasak, ya, kasih bumbu itu di sini semua. Ya. Iya. Ini beberapa tampilan menunya hampir sama. Kalau misalnya desain video, animasi, semuanya hampir sama tata letaknya. Makanya kalau Bapak Ibu sudah akrab kemarin dengan Filmora atau mungkin TikTok atau mungkin apalagi misalnya lagi ya, pokoknya kanan kiri CapCut gitu ya, hampir sama semua. Jadi di sini ada tampilan, tampilan mungkin tata letaknya aja beda, ya. Nah, kita pahami dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pencet dulu, tapi cuma arahkan scrollnya aja. Karena kita mainnya kalau Bapak Ibu pencet itu nanti akan turun ke sini. Ya. Nah, kita main dulu deh. Kita pahami dulu nih. Oke. Kalau kita buat di atas Bapak Ibu, kita akan membuat new, berarti kita akan membuat project baru, ya. Atasnya lagi ada preview. Preview itu adalah kita kalau misalnya sudah buat project, ingin tahu hasilnya, dia akan muter dari awal sampai akhir, ya, untuk mengecek. Ya, di sini ada save. Kalau kita ingin menyimpannya di laptop kita, silakan nanti di save dan juga publish. Nah, inilah yang kita inginkan. Hasil kita mau dipublish. Publish itu nanti ada membuat dalam bentuk MP4 juga, ada bentuk filenya juga. Ya, jadi MP4 nanti kalau watermarknya itu letaknya di sini Bapak Ibu. Di sini. Jadi watermarknya karena ini kita hanya tidak membeli, jadi ada watermarknya sebelah kiri atas ya, kiri atas ini. Amannya adalah kalau Bapak Ibu ingin mengkaitkannya dengan Filmora, itu tarik saja, nanti watermarknya hilang karena dia terhimpit gitu ya. Ya itu taktik kita aja. Nah, cuman Filmora kemarin dia nggak aman ya, makanya di tengah-tengah ganggu banget, ganggu banget itu. Tapi paling tidak skill kita sudah ada di sana. Sebelah kanan Bapak Ibu, ya sebelah kanan ini ada image, ada rules, ada text, ada shape, ada music, video, assets, tools dan favorit. Ya, ini adalah tampilan Mego Animate yang terbaru. Kalau yang lama Bapak Ibu namanya beda. Ya, kalau di sini adalah kayak misalnya aktor itu dia bukan rules. Ya, jadi ada image, ya di sini. Nah, coba kita terus bawahnya. Kalau kita akan menambahkan sebuah tokoh, itu urutannya juga sama kayak Filmora kemarin, yang bertambah ke bawah, gitu ya. Terus ke bawah, nambahin gambar juga ke bawah terus. Kalau kita misalnya nanti menambahkan musik dan sebagainya, kita mengaturnya juga ke atas, mengkat dan sebagainya di sini. Nah, kita pahami dulu ya ini. Ini pengetahuan dasar. Yuk, kita akan buka. Oke. Image ini Bapak Ibu, kalau kita ingin ngasih gambar dari luar aplikasi ini, misalnya background ini kan tidak semuanya kita sukai. Saya ingin misalnya di contoh project saya itu saya mengambil background sekolah saya dipadukan dengan animasi, bisa. Jadi misalnya kita ingin promo nih sekolah kita, tapi kita malas untuk ngomong, ya ngambil aja tokoh animasi gitu. Ya berjalan ke halaman sekolah, dia ngomong tang bisa. Ya backgroundnya kita ganti, kita ambil foto, ya. Jadi silakan diklik di sini misalnya, ya.
Nah, di sini kita misalnya bisa add image. Ya, di sini bisa add image. Terus di sini ini yang paling kita sukai. Oke, di sini itulah tokoh-tokohnya Bapak Ibu. Nah, misalnya official roles, ya, boleh diklik. Ya, ini juga all. Nah, karena kita nggak beli, makanya hanya beberapa tokoh yang bisa kita mainkan. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5. Ya, kalau tidak kita sudah tahu ilmunya. Kalau kita ada uang lebih, boleh membelinya. Ini tokoh-tokoh di bawahnya bisa ambil semuanya. Ya, kira-kira setahun yang lalu saya memainkan ini, ada 15 tokoh yang bisa saya mainkan. Tapi mungkin karena banyak penggunaan dibatasi lagi. Ya maklum ya. Oke, ini sampai ke bawah Bapak Ibu. Nah, ya ada orang tua, ada ini. Kalau Bapak Ibu suka, ini lama-lama suka nih, Ibu bisa membuat animasi di rumah dengan foto kita. Ada nenek sedang duduk, sedang ngomong, itu lebih enak, bagus ya. Oke. Contoh kita klik satu deh ya. Tokohnya kita ambil sesukanya boleh. Oke. Akan muncul seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu Oke ya. Nah, ini adalah tokohnya. Satu tokoh Bapak Ibu. Ini kita mencoba untuk memanusiakan apa ya? Jadi kita akan ngasih nyawa gitu ya. Nah, kasih nyawa. Ini tokohnya. Nah, kita jangan klik dulu, arahkan kursornya, dia akan berubah emosinya. Kesini misalnya, aduh. Oke, misalnya courtesy, dan arahkan aja, dia akan berubah. Nah, oke, berubah ya. Lagi misalnya lift hands, dia angkat tangan. Oke, kita arahkan lagi absen. Oke, udah tahu ya. Terus kita arahkan kursor ke bawah lagi, Bapak Ibu. Nah, ini tergantung cerita kita nih. Nah, ini dia marah gimana apresiasinya? Marah. Nah, ini marah nih. Oh, gitu kalau marah ya. Oke, misalnya ceria. Oke. Oke. Nah, sekarang kita tokohnya segala hal yang berkaitan dengan berbicara, kita klik talk ya. Oke, berbicara talk. Ini kalau kita tokohnya ingin kita bicarain gitu ya. Kalau sinyalnya kurang bagus Bapak Ibu memang agak lemot ya. Terus ini emosinya. Kenapa kita harus mempelajari ini? Nanti akan berkaitan. Misalnya begini Bapak Ibu, nanti tokohnya dia kan berjalan tuh. Kalau kita gak kasih emosi, dia jalan terus, ya. Tapi kalau kita kasih emosi, jalan jadi otak kita, Bapak ini datang dari ruangan, jalan sambil marah, sambil loncat, gitu bisa. Jadi kayak saya buat itu. Jadi jalan, kita kasih emosinya marah, kita kaitkan, ya. Terus nanti sambil dia lompat misalnya, nah itu harus dikuasai ini. Ada talk, ada emosinya, ada motionnya. Nah ini kalau bergerak, kita mau bergeraknya dia kemana? Misalnya walk and talk, dia bergerak sambil ngomong deh. Nah, dia jalan sambil ngomong. Ya. Ada lagi misalnya open arms, ya membuka ini. Ya coba. Oke. Ini kalau kita membuat animasi misalnya lomba 17 Agustus ya. Nah, kita dikasih gambar nyatanya bambu, boleh. Misalnya jumping, lompat kayak apa sih dia? Iya, oke. Running coba. Ada running 1, running 2 ya. Nah, ini cepet banget ya.
Oke, misalnya lagi ada running lagi. Oke, beda. Happy. Oke. Oh, ternyata bahagia kayak gitu ya. Oke. Ini dengan sedih. Nah, segala hal kita klik di atasnya, segala hal yang berkaitan dengan duduk. Oke, dengan duduk. Duduk sambil lihat kemana-mana, gitu ya. Oke, jadi sambil ngamati orang gitu duduk. Tinggal Bapak Ibu nanti nambahin kursi di bawahnya. Ada sit and look. Oke, duduk sambil mengamati. Nah, ini serius banget ya. Ada duduk sambil ketawa mungkin. Oke, bisa. Nah, oke. Duduk sambil ngobrol. Nah, ini ada panduannya. Oke, jadi kanan kirinya Bapak Ibu bisa kasih teman nih, biar ngobrol ya. Oke, ada sit and talk. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya? Oke, ada body. Oke, silakan dibuka body. Ada apakah di sana? Misalnya, ini adalah dia menggerakkan tangan, menggerakkan tubuhnya. Jadi semua ringkasan body, sit motion, emotion itu kita bisa diklik di all. Ini semuanya komplit rangkumannya. Oke? Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ada pertanyaan? Ya Bapak Ibu, kita cuma dibatasi tokonya saja, tapi kita syukuri bahwa semua emosi dan tok kita bisa buka. Jadi cuma kita dibatasi ini aja, apa sempit dari tokohnya, nggak masalah. Yang penting ilmunya kita dapat, semua kita dapat rezeki, ya. Nah, ada lagi misalnya musik. Nah, musik ini Bapak Ibu, kalau kita ingin memasukkan musik atau suara kita, itu kan gak ada suaranya Bu, benar ya? Jadi misalnya saya ingin membuat animasi cewek kan gak mungkin suaranya cowok ya. Jadi Bapak Ibu rekaman aja, jadi gak usah beli tools pakai HP. HP kan ada aplikasi rekam, ya, aplikasi rekam udah. Kalau saya, makanya tadi namanya adalah ada ceritanya dulu kita buat. Semua dialog yang ingin kita masukkan rekam aja Bu, dari awal sampai akhir. Jangan sampai nanti rekam lagi susah. Tinggal kita masukkan semua, kita tinggal cut, tinggal tarik, tinggal narik gitu ya, lebih enak. Ya, misalnya oke, selamat datang, udah sampai akhir. Hari ini kita akan berjumpa dalam pelajaran matematika. Udah sampai akhir, udah direkam, baru masukkan semua di situ. Ya, oke. Baru nanti ketika sudah masuk, nanti kita di-cut di sebelah sini. Oke ya. Ini kalau ingin kita masukkan videonya, ya boleh. Ada toolnya dan sebagainya. Baik. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kita belajar dasarnya aja. Oke. Sekarang kita ingin memasukkan backgroundnya deh. Oke, silakan Bapak Ibu pilih background. Oke, di sini ada teksnya ya, teksnya. Nah, teksnya ini boleh Bapak Ibu nanti masukkan ya. Ada di sini. Boleh pilih ya, Ibu lihat lah kayak di media sosial kayak gini ya. Misalnya ada udah ngobrol, di situ ada awan, ada ngomongnya dan sebagainya. Sama ya. Tapi biasanya kayak gini. Ya. Bapak Ibu silakan boleh dimasukkan backgroundnya. Nah ini background juga. Ini untuk penambahan ya. Nah, kalau di sini silakan add image, boleh. Kalau saya misalnya ingin menambahkan background sekolah saya juga tidak masalah. Ya, misalnya saya mengambil ini deh. Oke. Nah, jadi kita ingin memadukan dunia maya sama dunia nyata. Kita kan ingin promo sekolah kita misalnya ya. Ambil aja background sekolah kita, terus nanti dipadukan dengan animasi. Nah, sudah dimasukkan? Nah, dia pelan-pelan dulu deh.
Sudah? Ada yang belum? Boleh dimasukkan rumahnya, boleh dapurnya juga boleh ya. Yang penting dasar ilmunya sudah dapat ya. Sudah? Juga diambil, boleh diambil dari animasi di situ ya. Ada misalnya outdoor, indoor ada. Nah, saya baru proses membuat iseng-iseng membuat pembelajaran di kelas. Jadi ini ada orang datang lewat luar gitu ya, dia menyapa masuk ke kelas saya. Jadi ambillah foto di kelas. Nah, ada di kelas foto, terus dia ngobrol di depan kelas. Ya, misalnya Bapak Ibu ingin ikut lomba pembelajaran apa ya, diferensiasi gitu ya, ambillah foto di kelas, ada papan tulis sebelah pojok, kasih space sebelah kanan untuk tokohnya, ya bisa. Tinggal kreasi Bapak Ibu. Nah, kalau sudah di sini, silakan masukkan tokohnya, masuk ke row. Nah, pilih. Tergantung jenis kelamin ya. Atau Bapak Ibu cewek pengen cowok juga gak masalah ya, nggak menyalahi aturan juga ya. Misalnya saya pengen buat video untuk anak saya deh boleh, untuk kakek saya deh boleh ya. Karena saya cowok, saya mengambil cowok aja deh. Jadi kita masukkan. Nah, makanya kalau nggak terbiasa Bapak Ibu, berpikirlah dari awal, saya membuat video ini nih orangnya suruh ngapain gitu. Nah, berpikir dulu deh. Oh, saya ingin orang ini berjalan dari kanan ke kiri, jalannya lurus sampai belok-belok. Nah, itu juga ditanyakan juga. Makanya kalau Bapak Ibu punya buat animasi, itu kita bersyukur adanya Allah gitu ya. Luar biasa, membuat 2 detik aja kita susah. Nah, jadi oh deh, saya berjalan orang ini, terus setelah berjalan menghadap ke kiri, setelah menghadap ke kiri ngobrol, ngomongnya apa? Nah, kita ngomong juga, berpikir juga. Makanya harus kita menggunakan rules-nya. Oke, saya pingin orang ini berjalan dari kanan. Awalnya nggak kelihatan, tiba-tiba dia kelihatan gitu ya. Dari kanan, terus ke tengah, dia menghadap ke kiri, terus dia ngomong, gitu ya. Oke, kita coba paling sederhana. Kira-kira apa Ibu? Nah, kita mengambil motion yang mana? Karena kalau kita ingin berjalan, berarti kita mau mengambil motion yang mana? Saya pinginnya orang ini berjalan nih, ting 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 ting, belok kiri, ting 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 ting, dia ngomong. Nah, kira-kira di motionnya pergerakannya ngambil yang mana? Hah? Ayo. Hah? Walk and talk berarti dia jalannya gini nanti. Oke, walk and talk. Dia jalan sambil ngomong. Open arms, berarti dia gini. Karena sepanjang jalan dia buka ini. Ayo. Ada lagi? Walking slowly bisa. Ya. Jadi walking slowly dia jalan pelan. Ya, walking slowly. Kalau misalnya jumping, dia lari lagi. Ya, lompat-lompat. Kita nggak mungkin ya. Oh, ini sakit teriaknya gitu. Nah, kita mengambil walking. Ada beberapa walking di sana. Ada walking 1. Ya, kita 3 colonnya. Ya, walking 1 kayak gini. Wah, ini dia baru gajian itu ya. Gajian tangga pertama, teriak itu. Ini pun juga emosinya, suaranya harus disesuaikan. Dia ngomong kayak gini, kira-kira Bapak Ibu ngasih masukan suara apa? Gitu ya, kasih suaranya nanti. Oke, walking 4, ngapain dia? Ya, beda lagi. Nah, ini, oke, ini dia mendapatkan panggilan kepala sekolah, ya. Jadi dia baru mikir, aduh, saya dipanggil ngapain ya? Ada masalah nggak ya? Dia sambil mikir itu mungkin ya. Nah, ini ada walking 3. Iya, dia mundur. Nah, mungkin ada mobil, boleh dimundurkan, ya. Ada walking 2. Nah, ini juga tangannya. Nah, ini kayaknya guru yang elit, ya.
Oke, kira-kira kita walk slowly aja ya. Walk slowly, silahkan diklik. Oh, ini lemes ini. Dengan teriak aja deh. Oh, oke ini ya. Teriak ini. Oke, silahkan diklik. Iya, itu orang ini tuh. Ini kayaknya aku nggak tahu, matanya agak samar ya. Nah, boleh. Oke, walk slowly. Sebenarnya walk slowly ya, nggak masalah deh. Oke. Nah, sampai di sini pertanyaan Bapak Ibu kemana? Kalau sudah sampai di sini, ke download sudah pasrah gitu ya, gambarnya kayak gitu. Pertanyaannya kita kemana? Apa? Ada nggak yang nggak logis di sini di gambar? Nah, orang jangan sampai ini kita rilis ke media, orang berkomentar. Kurang? Berjalannya? Terus? Di tengah jalan ada lagi? Ya sebatas ini dulu deh, sebelum saya jalankan. Orangnya terlalu besar. Ya, nggak mungkin saya buat gede kayak raksasa, ya kan? Jadi kalau kita buatkan orang banyak komentar. Kalau kita udah rilis ke media sosial, aduh itu orangnya besar banget, nggak mungkin itu ya. Nah kira-kira segini deh, dikurangi Bapak Ibu. Ya, pasti orangnya paling segini ya. Cukup ya? Oke. Nah kalau kita klik Bapak Ibu, ini jalan tempat ya. Ya diam aja. Kita perhatikan, apapun yang kita sematkan di sini, dia akan muncul di sini. Oke, inilah orangnya, ini tokohnya nih. Benar ya? Oke, walkingnya ada di sini Bapak Ibu. Di atasnya adalah emosi yang kita berikan. Oke ya? Ingat? Ini di sini. Jadi pertanyaan kita kayak membuat video. Habis ini ngapain ya? Nah, orangnya ini kan mau jalan. Jalannya kemana? Dia mau ngapain? Suaranya apa? Kita pertanyaan juga harus gitu deh sebelum kita jalan. Nah, ini orang ini, kalau kita berpikir orang ini berarti otak kita ke sini dua. Nah, di sini. Ini yang bagian bawah, ini kan satu space ada dua ya. Bagian bawah ini adalah pergerakannya. Yang atas ini ada kita tambahkan emosinya. Tadi kan ada emosi ya. Oke. Kalau kita ingin mendatangkan menitnya di sini Bapak Ibu, nah ini boleh ditambahkan. Kalau misalnya kita sudah panjang itu kan kita nggak bisa narik lagi, nah kita persempit aja. Ya, ini kan biar agak jelas disinikan dulu. Oke, biar agak jelas. Dia jalannya berapa lama? Gitu, pertanyaan pertama. Berapa lama? Ngomongnya sebatas apa? Nah itu harus kita uji dulu. Ya, agak rumit ya. Tapi saya kan bisa. Oke, silakan di sana diklik bagian sini Bapak Ibu. Ini ada tanda merah. Benar ya? Bisa ditarik. Ini adalah seconds. Berapa detik dia jalan? Oke, silakan ditarik. Nah, dia jalan tempat kan? Saya kasih misalnya 2 second deh. Sampai 3 second. Dia nggak bisa gerak kemana-mana. Dia cuma jalan tempat aja dia. Dia pamer ceria aja. Nah, cuma di situ aja dia. Sampai selesai. Gak maju-maju ya. Iya, jalan tempat. Maju terus. Oke. Nah, habis itu Bapak Ibu, kita kasih emosinya sambil ngapain gitu. Iya. Nah, klik bagian emosi di plus di atas ada no one ya, bener ya? Ya, saya ulangi lagi. Nah, ini di sini. Nah, di sini. Nah, ini ada plus emosinya, ditambahkan di plusnya. Oke, di situ ada pengaturannya. Jalannya mau belok-belok, nah pilih di sini. Mau lurus ini, ya. Mau siksa kayak gini,
Nah, ini mau kacau kayak gini, boleh. Tapi pinginnya kita tertib. Nah, kita kenal dulu nih, ya. Ini ada motion, ada scene dan sebagainya. Kita nanti boleh coba-coba, ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu kalau dicoba nanti setelah pelatihan laptopnya tidak akan meledak, ya. Jadi kacau, ya buat lagi, kacau buat lagi, ya. Nah, karena pinginnya kita berjalannya lurus berarti kita ambil yang lurus Bapak Ibu ini. Klik. Di oke. Oke, hanya di sini bertambah. Benar ya? Oke, lurus. Kok turun? Oke, kok turun? Ayo. Turun kenapa? Ini 2 kali. Jadi saya cari yang tadi ya. Di gambarnya diklik 2 kali. Itu gambarnya ada kayak gini. Nah, di move itu Bapak Ibu akan muncul kayak gini arah panahnya. Ini mau kita arahkan kemana? Nanti dia akan jalan. Misalnya di sini deh. Oke ya. Ini baru 1 Bapak Ibu. Nanti kalau ganda 2, kalau kita salah klik, dia malah kacau bisa. Ya. Sekarang kita pahami dulu. Karena ini mau mendekat ke sini, orangnya kita besarin logikanya, ya. Jadi kita tarik, set, sini deh. Karena dia mau ngomong ya. Ini kan dari jauh tuh, nah ya. Dari jauh dia mendekat ke kamera, berarti dia mau agak besar. Oke. Habis ini sudah ketemu sekarang. Nah, cek dulu deh. Jangan sampai step-step secara jauh nanti ibu ketinggalan. Udah? Oke? Kita harus tahu dulu di situ. Ada yang belum? Kenapa? Coba. Kalau berbayar dia klik aja tuh apa? Dia hanya nawarin aja dia. Coba dimutuin dulu. Jadi kalau Bapak Ibu macet ada tulisan berbayar, dia biasanya nawarin aja. Dia mau bayar nggak? Enakan lu gratis. Sudah bisa lari? Nah, orangnya mana? Coba. Dibesarin dulu orangnya. Biar nggak kesulitan. Dan tidak terlalu kecil. Ini belum ditambahkan emosinya. Nah ini belum. Nah, dia setelah mengambil tangan dia mau ngapain? Ya, oke. Biasanya, nah emosinya ditambahin, baru dia berjalan atau apa? Coba ditutup dulu. Oke, ditambahkan nanti coba misalnya. Oke, sebentar sini dulu deh, biar gak bingung ya. Oke, sudah? Belum? Ya, 2 ini nanti diklik di luar, dia hilang. Kalau kita play dari awal, dia nanti akan berjalan Bapak Ibu. Oke ya?
Ya, dia membesar karena ukurannya kita besarin. Nah, di sini Bapak Ibu, oke ya, ini satu step dulu nih. Jangan sedang. Dia menghadap ini dulu ya, menghadap ke situ dulu ya terus ya. Nah, pertanyaannya lagi, habis ini kira-kira mau ngapain lagi? Ya? Ngomong sambil menghadap ke sana apa gimana? Menghadap ke depan. Berarti yang diubah apa? Yang ditambahin apa? Posisi berarti ke motion apa emosi? Pergerakannya, benar ya? Oke. Karena pergerakannya berarti kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Ini kan pergerakannya nih. Ini pergerakannya, ini emosinya. Kalau ingin menghadap ke kiri, berarti kita tambahkan plus di sini. Nah, disambung lagi. Pokoknya setiap perubahan ditambah emosi atau pergerakannya, boleh. Jadi kalau di luar itu Bapak Ibu kakinya nggak akan kelihatan nanti habisnya. Ya, ini nggak akan kelihatan. Kalau misalnya ingin keluar dari sini dan orangnya ternyata tiba-tiba muncul, berarti kita tarik ke sini, sampai ke sini. Nah, gitu ya. Lari, kita emosinya lari. Pelari, kalau dipelari lagi berarti kita ngambil motion lagi. Jangan ngambil yang work slowly. Gitu, kita sambung-sambung nanti. Oke, sekarang di act. Oke, sudah berjalan, berarti kita ngambil motion lagi. Perubahan motion berarti kita pengennya berbicara, benar ya? Berarti kita talk, kita ngambil motion yang berbicara. Berbicara berarti introducing, kita mengambil yang perkenalan gimana ya? Nah, oke. Sudah ditambahkan sama pekerjaannya Bapak Ibu. Oke, sudah? Oke, benar ya? Set, benar ya? Set. Lagi coba. Nah, udah berganti ya? Dia langsung menghadap. Nah, ini rumus dulu, saya ganti. Ini pinginnya dia berjalan, terus dia langsung ngomong. Berarti introducing kita ngambil, kan langsung ngomong ya. Di add ininya Bapak Ibu, di add actionnya. Ngambil yang berbicara, introducing boleh. Kita ngambil talk, ya. Berarti introducing boleh. Misalnya long talk boleh. Ini berbicara lama. Nah, ini berbicara lama nih. Nah, dia sambil mengekspresikan. Nah ya, tetapi kekurangannya ini dia miring. Dia ngomongnya miring. Kalau pengen menghadapkan ke depan, berarti kita mengambil introducing saja. Ya. Nah, introducing. Nah, sudah kita tarik Bapak Ibu, berapa menit ngomongnya? Kalau ngomongnya lama, perkenalan berarti kita tarik aja ke sini. Oke? Ini kita tambahkan Bapak Ibu. Dia mengerut. Kita tarik lagi, kalau lama tarik lagi. Nah, kenapa harus kita bisa tarik seperti ini? Ada yang bisa membaca? Kalau kemarin kita belajar, apa perbedaan menyambung sama menutup? Di sini. Kalau kita putuskan, nanti ada jeda sejenak dia berbicara. Contoh, diam, nah, baru menghadap. Tapi kalau Bapak Ibu langsung sambung, dia langsung ngomong. Ini kita tarik, mungkin selama 5 seconds. Coba perbedaannya. Langsung ngomong, ya. Jadi dia ada jeda. Kalau Bapak Ibu nanti cuma sekian detik, nggak Ibu sambung, Bapak Ibu sambung, dia cuma gini berbicara, baru gini. Tapi setelah kita sambung, set, dia langsung gini semua, ya. Baik. Berarti kita langsung, ya. Ini kita tarik lagi, ngomongnya, misalnya Bapak Ibu ingin memperkenalkan keadaan sekolah gitu ya, atau apa, itu kan lama, ya, lama. Kasih ini aja Bapak Ibu, tarik sampai misalnya 9 second.
tangan, jenuh, ngomongnya cuma gini aja udah 9 second itu membosankan ya. Nah, coba misalnya ekspresi. Jadi Bapak Ibu ngomong itu ada ekspresinya, ada yes, ada halo, gitu ya. Jadi berdasarkan gambarnya kayak gini nih. Nah, coba dikasih halo, ya dikasih halo. Berarti ini diganti introduction-nya, ini diganti move. Nanti kita sambung lagi, kita move dulu. Kita ganti misalnya talk, ya kita talk. Misalnya di sini kita ada nggak yang melambai-lambai tangannya, gitu ya. Misalnya talk and smile, berarti dia ngomong sambil senyum. Nah, bisa, ya. Atau lagi misalnya goodbye, ini terakhir deh. Kita terakhir ini, ya misalnya goodbye. Oke, halo. Ini bisa untuk perkenalan, bisa untuk goodbye. Nah, coba ini kasih sambung dulu. Oke. Oke ya. Contoh, sepersekian detik dia melambaikan tangan, baru menghadap ke audiens. Halo. Oke ya. Coba lagi. Sejalan berhenti. Halo. Oke. Setelah halo, berarti dia baru ngomong. Benar ya? Kita sambung lagi actionnya, berarti kita ke talk, sambung lagi yang introduction boleh long talk, ngomong panjang. Nah, ini sambungin lagi ke sini. Coba kita lihat apa yang terjadi. Oke, jalan. Ya halo. Oke, dia ngomong panjang. Cuman ngomong panjang ini dia miring, ya. Berarti kayaknya kurang tepat. Saya remove, berarti saya mau ganti yang introducing. Bisa talk, langsung ke introducing. Ya, kita main logika karena ya. Kita main logika. Sudah. Saya ke sini. Oke, langsung menghadap. Nah, kita persempit lagi. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Ini belum apa-apa nih. Ya, dia baru jalan, set, hai, baru ngomong terus, sudah. Apakah sepanjang ngomong itu nanti cuma gini-gini aja? Ataukah ada yang gini-gini juga? Itu tergantung suara yang kita keluarkan. Kalau suaranya ada hai, yes, halo, di tengah-tengah itu ada, berarti kita tambah-tambahin aja actionnya, gitu ya. Nah, misalnya ada senang di situ. Nah, berarti detikannya di menit keberapa Bapak Ibu suaranya itu muncul. Nah, Bapak Ibu tinggal mempersempit dan menambahkannya. Misalnya di tengah-tengah itu ada yang namanya ada talk lagi. Di situ misalnya apa ya? Amazing. Nah, ekspresinya apa amazing coba ya? Wow, ya. Itu dia ada excited. Itu ada contoh yang saya buat. Angry, marah. Gak mungkin perkenalan ibu langsung marah-marah ya. Ya jangan. Nah sekarang ini emosi deh. Amazed. Wah ini matanya agak melo atau mungkin happy. Coba mungkin dalam oke, kita tambah ketawa deh ya. Oke. Ketawanya lagi, terus ada mungkin
mungkin dalam ekspresi ibu juga ada apa ya. Nah, pertanyaannya, kenapa ini kita tidak mainkan di atasnya? Ada yang tahu? Ya, karena dia cuma dari tempat. Nah, habis ngomong nanti kan dia ninggalin, baru kita masukin lagi nih. Cuman Bapak Ibu harus tahu tata letaknya. Jangan selalu misalnya pada waktu dia ninggalin ini di menit keberapa, pada waktu dia ngomong apa, dia ninggalin tempat. Jangan sampai di tengah-tengah, Bapak Ibu ninggalin tempatnya di tengah-tengah, nanti nyambung lagi kacau. Ya, karena dia masih di sini, berarti kita masih ngomong terus beberapa ekspresi. Nah, sekarang dengan prosesnya Bapak Ibu nanti bisa. Baru kalau mau ninggalin tempat, misalnya ini langsung balik lagi badan. Misalnya duduk, nggak mungkin di situ ada tempat duduk ya. Bisa. Cuman saran saya nanti kalau sudah selesai semua baru ada musik. Musik sama memasukkannya dengan suara. Nah, Bapak Ibu, ini ekspresinya bisa kita balik. Tidak selamanya dia menghadap ke kanan. Jadi sesekali dia menghadap ke kiri, gitu ya, ke kanan. Tapi untuk ekspresinya kita nggak boleh begini ya. Jadi dia cuma dua sisi. Biasanya dia ke kanan, nanti bisa balik ke kiri, gitu ya. Jadi tanpa menambahi. Nah, caranya sebelah sini Bapak Ibu. Ini menghadap kemana? Coba dia mati. Ini menghadap kemana? Oke, baliknya di sini titik 3 ini. Di flip horizon. Nah, di flip horizon dia akan berbalik. Ya. Oke ya. Jadi dia menghadapnya berbalik. Lagi. Terus misalnya mau meninggalkan. Kalau mau ninggalin gimana? Logikanya gimana kalau mau ninggalin? Kalau mau meninggalkan, dia pamit. Sebelum pamit berarti ada bye-bye-nya. Atau mungkin ada ekspresinya. Berarti ditambahin apa? Tambahin apa? Motionnya. Ya, pergerakannya ditambahkan. Nah, karena dia mau pamit, kita tambahin ya sebelah sini. Kita tambahin, misalnya motion. Kita ambil yang motion ya. Kita ada goodbye. Ya, kita cari goodbye. Oke, goodbye yang sama kayak tadi. Ini goodbye. Oke, kita coba. Dan dia ngomong panjang. Oke, sambil ngomong panjang lagi, bolak-balik ketawa. Baru dia goodbye. Setelah bye dia meninggalkan kembali. Berarti Bapak Ibu balik sampai dia meninggalkan ke sini. Ya, mau ninggalinnya ke besar apa ke kecil, ataukah dia lurus saja? Kalau misalnya lurus ke sini berarti ukuran tubuhnya harus sama. Ke sini harus sama, jangan mengecil ke sini. Karena apa? Logika kamera, kalau dia memandang berarti dia semakin mendekat kamera dia semakin besar. Ya, kalau dia ke sini nanti kayak Ant-Man. Betul nggak? Manusia semut itu bisa mengecil ya. Jadi semacam ini, kecuali Bapak Ibu ngambil ke sini, orangnya ke sini, dia ke sini, ya, balik lagi kecil lagi.
Nah ini kalau bisa mengarah ke sini boleh mengecil, karena dia menuju gambar yang mengecil. Jangan ikuti gambarnya. Nah sekarang kalau goodbye berarti setelah goodbye ngapain? Nah kita logika lagi, setelah goodbye ngapain? Motionnya kemana? Berarti jalan ya. Berarti jalan kita tambahin lagi. Nah tambahin lagi jalan. Berarti kita ngambil yang body boleh, atau mungkin emotion. Nah atau motion ya, lebih motion. Berarti bisa walk and talk. Gak mungkin kalau walk and talk nanti dikira orang gila. Ya ninggalin tempat sambil ngomong sendiri gitu. Atau boleh lari juga boleh, tapi kurang etis ya. Ya ini jalan. Oke, biasa aja. Kita ambil, kita tarik lagi Bapak Ibu, karena ini mepet Bapak Ibu. Ini gimana caranya? Ini plus aja Bapak Ibu. Plus, kita tarik. Nah, inilah yang membuat kita berhati-hati. Ya, sampai ke sini kesulitannya akan penalaran. Karena apa? Arah panah ini kalau Bapak Ibu misalnya salah mengambil arah panah, itu nanti akan kacau dari awal. Jadi ini nanti akan kita tarik ke sini, ya, tarik ke sini. Jangan sampai, karena apa? Kalau kita klik arah panah ini, nanti akan muncul juga dia, ya. Nah kalau salah klik ini, berarti nanti dia akan berjalan ke sini nanti. Oke, kita akan coba. Nah karena ini walking berarti tadi gimana? Berjalan berarti klik and move ya, benar ya? Nah, kita tambahkan move-nya, ya kita tambahkan move-nya. Oke, ini move-nya mau taruh di mana? Berarti sebelah sini kita tarik, karena yang mau kita jalankan yang sini kan? Oke, nah ini sudah muncul. Ini yang saya maksud. Jangan sampai menarik arah panahnya salah. Ya, nah kalau sudah muncul begini, Bapak Ibu, arahkan kursornya. Ini yang bawah ini, hati-hati. Klik kiri, tarik. Nah, ya bergeser ya. Nah. Oke, kalau ini berhasil. Kalau tadi diklik, dua-duanya dia ikut, berarti diulangi lagi. Ini sudah. Kalau sudah berdiri, kita tarik ke sini. Oke, Bapak Ibu ya. Ini kan mau ninggalin. Berarti dia mengecil atau membesar? Kalau dia mundur, mengecil. Berarti ukurannya kita kecilin lagi. Dia jalannya ke sini, benar ya? Ke sini. Kalau kita menghilangkan orangnya, meninggalkan ke layar, berarti tarik ke sini Bapak Ibu sampai orangnya hilang. Selesai. Tapi jangan sampai ini hilang kontaknya. Kalau hilang Bapak Ibu nanti susah nyambutnya. Kalau mengeditnya susah. Cukup orang yang menghilang sudah. Ya, kalau ini kan bisa nih, bisa tarik lagi. Tapi kalau sudah keluar kayak gini, Ibu lepas susah, kacau semua ya. Orangnya dihilangin aja deh. Nah sudah, ini aja udah. Semoga gak kacau, coba ya. Oke, di klik tengah, apa yang terjadi? Baru dia jalan. Oke, berhasil. Mundur pelan ya. Dia meninggalkan ya. Udah selesai. Oke, ada tamu. Meow. Oke ya. Nah, ini hanya sebatas introduction. Karena kita gunakan grafis Bapak Ibu, scene ini dibatasi. Nah, scene ini dibatasi. Kayaknya cuma 3 apa 5. Ya. Jadi satu scene ini yang berisi video tadi ini dibatasi.
gitu. Tapi kalau misalnya kita berbayar unlimited, nah gimana caranya? Bapak Ibu boleh ngambil 1 scene 2 scene gitu, baru nanti dirombak lagi, masuk lagi, disambung di Filmora alternatifnya ya. Tetapi kan kita bukan membuat film ya, kita cuma membuat misalnya video pembelajaran introduction seperti ini hanya sebagai variasi. Jadi video pembelajaran itu cuma begini kan, dia datang misalnya masuk ke kelas, mungkin cuma 2 scene aja, masuk ke kelas, di samping whiteboard itu, habis itu nanti dia ngomong dan selesai, seperti itu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu punya project membuat film, misalnya dia jalan di jalan raya, dia naik motor ke sini gitu, itu sangat panjang sekali. Ya kita membuat ini aja mungkin lebih dari 1 jam 30 menit itu lebih ya. Nah, kira-kira bisa nggak dibuat 2 orang? Bisa nggak dibuat 2 orang? Bisa ya. Jadi Bapak Ibu sudah punya kuncinya. Jadi biasanya ngobrol, di sampingnya ada guru cewek, guru cowok, dia ngobrol, saling bersautan, bisa Bapak Ibu. Ya, cuma bacanya Bapak Ibu harus teliti bagian sini. Ya, bagian sini. Jadi pada tidak nanti dia akan ke bawah terus, ekspresinya ada dua orang. Kalau pengen yang putus masukin jangan disambil. Jadi yang suara biasa. Nah ini nih, coba lagi. Kita mulai. Sel. Oh, flip. Dan tidak, maksudnya posisi ini ada pesana center dari sifat selain Ya. Benda kecil yang berukuran mikro itu disebut dengan mikroskopis. Jadi ada banyak dong ya. Ada long talk. Nah, coba klik long talk. Oke, tarik dikit. Terus karena dia long talk berarti berbicara agak lama kan? Nah, coba di play lagi. Nyambung nggak? Balik. Nah, kalau balik berarti tadi. Oh iya, klik kanan. Nah, klik ini. Yang titik tiga. Agak lama berarti tarik aja. Berapa menit? Kalau pengen ya. Permainan biola, bola voli. Kali ini kita akan belajar tentang permainan bola besar, yakni memahami dan memperhatikan gerak
yang spesifik dalam berbagai permainan. Wah, keren. Sederhana dan atau Bisa. tradisional. Tepatnya kita akan belajar tentang permainan bola voli. Permainan ini ditemukan di Amerika Serikat. Tepat-tepat tahun 1895 oleh William G. Morgan. Diklik kiri, tahan, tarik ke bawah. Nah, kayak buat PPT kita. Sampai sini ya Pak. Oke. Tinggal suaranya. Coba harus sesuai ini tapi papan tulisnya tentang kimia. Ya. Nggak apa-apa. Kalau background PNG malah lebih aman. Ini baru ekspresinya doang. Nah, berarti suaranya harus menyesuaikan dengan yang dibuat. Atau yang lebih aman, ibu buat suara dulu. Buat suara dulu baru jalani dari sini ke sini. Terus yang di seat keduanya, di orang kedua itu kalau bisa mau menghadap ke kanan kayak gimana? Karena kalau dipakai kayak ini Pak. Nah, iya dua-duanya putar semua. Udah ditambah kan satu kan? ditambah actionnya. Sudah. Sudah. Klik titik 3. Ini Horizon. Flip horizon paling akhir. Yang paling bawah. Oke. Klik. Oke, itu udah balik, kita coba. Oh iya. Oke, di awal coba, paling awal coba. Nah, dari awal. Oke. Langsung berarti pas yang dipublish ya. Publish kaki. Ini dalam satu video kan? Ya. Iya. Coba sekarang coba dipublish coba. Jadi nggak? Nah, coba di on, di play dulu. Belum selesai Pak. Oh, belum. Iya. Oke. Asik Sekian, terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang selesai. Semoga bermanfaat. Login apa sih Kak? Cak adiknya ya lebih tuh. Ini kan aja adiknya. Sini dilewatin.